Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita dapat belajar kembali. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siapkan dahulu buku-buku pelajaran kalian ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat. Baik, kita mulai pelajarannya ya. Peduli terhadap lingkungan hidup. Pembelajaran 1 dan 2. Apakah di lingkungan rumahmu terdapat kupu-kupu? Bacalah teks berikut ini untuk menambah pengetahuanmu tentang kupu-kupu. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Kupu-kupu Indonesia banyak ragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu dari negara lain. Tidak sedikit penggemar kupu-kupu. Warnanya yang indah sangat menarik perhatian orang banyak. Oleh karena itu, perburuan kupu-kupu sering terjadi. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu maupun makhluk hidup lainnya. Tahukah kamu manfaat kupu-kupu? Kupu-kupu membantu penyerbukan tanaman, yang tentunya bermanfaat untuk kelestarian tanaman tersebut. Apa akibatnya apabila kupu-kupu punah? Akibatnya adalah kelestarian tanaman juga akan terganggu karena berkurangnya hewan yang membantu penyerbukan tanaman. Apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi kupu-kupu? Yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga kelestariannya dengan cara tidak memanfaatkan kupu-kupu sebagai barang hiasan. Apakah kamu punya hewan peliharaan? Apa yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita? Dayu mempunyai hewan peliharaan. Ayo kita baca cerita Dayu. Cerita ini berjudul Dayu dan si Mungil. Sudah sejak lama Dayu ingin punya hewan peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu, ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang Dayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore, kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberinya nama si Mungil sesuai dengan tubuh mungilnya. Benar kata ibu, ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si Mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari, Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si Mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si Mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si Mungil. Dayu pun menjalankannya dengan senang hati. Ia sayang pada si Mungil. Dayu tahu ia harus memberi hak si Mungil untuk hidup terurus, nyaman, dan senang ditinggal bersama Dayu. Ibu memberi Dayu hak memelihara hewan. Dayu pun harus menjalankan kewajibannya untuk mengurus kebutuhan si Mungil. Berdasarkan cerita ini, kita dapat mengetahui bahwa Dayu sudah mendapatkan haknya, yaitu Dayu diberikan hak oleh ibunya untuk memelihara hewan. Namun, ketika kita mendapatkan hak kita, maka yang harus kita lakukan adalah menjalankan kewajiban. Dayu di sini telah menjalankan kewajibannya, yaitu mengurus
seluruh kebutuhan si mungil agar si mungil dapat hidup terurus, nyaman, dan senang tinggal bersama Dayu. Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Nah, sekarang tugas kalian adalah menuliskan hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Kalian tulis juga dampak jika kalian melaksanakan kewajiban tersebut dan dampak jika tidak melaksanakan kewajiban. Tugas tersebut ada pada halaman 55 dan 56. Kalian harus melengkapi tabel-tabel tersebut. Ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita wajib merawatnya. Ketika kita merawatnya dengan baik, akan membuat hewan peliharaan kita sehat. Misalkan memberi makanan, membersihkan, memberikan tempat yang bersih, mengobati jika sakit, dan menyayanginya. Bayangkan jika hewan peliharaan kita kotor, pasti akan mengganggu lingkungan. Amati gambar mozaik berikut ini. Apakah mozaik? Mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Mozaik ini menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong atau utuh, misalkan biji-bijian. Teknik membuatnya dengan ditempel lem pada bidang datar. Bahan-bahan yang biasa digunakan untuk mozaik adalah kertas tebal, daun, biji-bijian, kepingan kaca, pecahan keramik, dan lain-lain. Pada umumnya, mozaik tidak diwarnai. Pembuatan mozaik mengkreasikan komposisi warna dari bahan-bahan yang ditempel. Bagaimana cara membuat mozaik? Langkah-langkah membuat mozaik. Bahan yang digunakan yang pertama biji-bijian, misalnya kacang hijau, kacang kedelai, kacang hitam, dan kacang-kacangan lainnya yang berukuran hampir sama. Yang kedua, kertas A4. Dan yang ketiga, lem. Alat yang digunakan pinset. Yang kedua, pensil dan kuas. Langkah pembuatan yang pertama, gambar pola seekor hewan di kertas gambar atau A4. Kalian bisa menggunakan gambar apa saja yang kalian inginkan. Yang kedua, berilah lem pada bidang datar tersebut. Yang ketiga, tempelkan biji-bijian dengan rapi agar gambar tersebut akan terlihat indah. Yang keempat, perhatikan komposisi warnanya. Sesuaikan gambar-gambar tersebut dengan warna yang sesuai. Kalian hari ini adalah melengkapi tabel halaman 55 dan 56. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sholat 5 waktu dan sholat sunnah duha. Selalu berdoa kepada Allah, semoga kita selalu dalam lindungannya. Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Tetap semangat belajar. Untuk ayah bunda, terima kasih atas kerjasamanya. Bunda akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.